pingin mereka nerima lu nggak bisa paksa. Perusahaan Bu Maya sudah di tangan Bu Angelika. Good job. Angelika yang biasa dipanggil Tante Slay masih bersimbah air mata. Fakta yang barusan didengar dari Leon cukup menyakitkan dan makin membuatnya merasa bersalah atas keputusan yang telah diambil 17 tahun silam. Dan karena luka itu terlalu besar, Leon memutuskan sebaiknya nggak memberitahukan secara langsung tentang keberadaan Lydia yang sekarang sebenarnya bekerja di perusahaan Angelika, ataupun nama putri kedua mereka adalah Aquila Calista. Menurut Leon nih, jika emang Angelika benar-benar mau atau berniat mencari tahu kedua putrinya, harusnya itu nggak sulit lah untuk orang yang punya uang dan kekuasaan seperti Angelika. Nah, seperginya Leon, maka Angelika meminta sahabat baiknya untuk segera datang ke gedung kantornya. Hanya pada Pak Budi lah Angelika bisa bercerita semuanya tanpa merasa harus dihakimin atas kesalahannya di masa silam. Bahkan Pak Budi selalu bisa mengerti dan memahami isi pikiran bestie seksinya tersebut. Gue tahu sebenarnya yang sangat lu harapkan kedua putri lo bisa menerima lo sebagai ibu mereka kan. Tapi lu juga nggak tahu karena lu nggak bisa memaksa mereka, ujar Pak Budi seakan menyuarakan isi hati Angelika saat itu. Nah, gimana nggak makin deras air mata Angelika mendengar pernyataan Pak Budi? Karena ibu mana sih yang nggak mau diakui oleh anak-anaknya? Namun Angelika tahu kesalahannya cukup berat, apalagi setelah tahu kehidupan seperti apa yang telah dijalanin kedua putrinya selama ini. Namun Angelika nggak akan menyadari guys, kalau sebenarnya diam-diam Pak Budi menyimpan hal yang sudah diketahui, bahwa sebenarnya putri kedua Angelika bernama Aquila Calista, temennya Adit, putra angkatnya. Kemudian pembahasan pun dialihkanlah pada perihal pengumuman hasil lelang perusahaan via email. Rupanya Angelika lah yang berhasil memenangkan salah satu perusahaan milik Mayang atas nama PT M2M Strategic. Seperti diketahui ya, perusahaan Mayang yang satu lagi telah dimenangkan oleh Amanda, yaitu PT Cahaya Mandiri Strategic. Perusahaan Bu Mayang udah di tangan Angelika. Nah, ini adalah laporan dari Pak Budi yang saat itu udah keluar dari ruangan kantor Angelika dan bergegas menelpon salah satu siswanya di sekolah. Namun di luar jam sekolah, siswa tersebut berubah jabatannya jadi bosnya Pak Budi, seseorang yang membayar Pak Budi untuk sebuah kerja sampingan yang tugasnya cukup ringan namun fee-nya sangat besar, dan terpenting tujuan mulia di balik tugas tersebut akan sangat membantu masa depan seseorang. Siapa lagi dong bosnya kalau bukan Mr. F, hacker kelas master. Good job, jawab Harry. Dua kata pujian dan bersyukur atas kerjasama mereka. Berkat info dari Mr. F dan berkat motivasi dari Pak Budi, maka Angelika jadi tertarik untuk memasukkan nilai fantastis saat lelang perusahaan milik Mayang. Harapan Harry suatu saat jika Angelika sudah mengetahui fakta siapa Aquila yang sebenarnya, maka Angelika akan mewariskan perusahaan bekas milik Mayang itu kembali pada Aquila. Namun nih guys, Harry nggak akan menyangka ada kemungkinan alurnya akan mengarah ke suatu plot twist balik arah, yaitu bisa jadi kan suatu saat Aquila akan memiliki kembali kedua perusahaan milik Mama Mayang yang telah dilelang. Satu dari warisan Mama Angelika, satu lagi justru dari warisan Tante Amanda. Nah lo bagaimana bisa? Ini sih masih akan panjang alurnya guys. Namun kemungkinan ke arah sana bisa aja terjadi karena Amanda ada niat ingin membantu Mayang, dan hal yang belum bisa dipastikan terkait keamanan Harry yang nantinya akan sangat rentan jika sampai Mr. F bergabung dalam sistem Casarius. Khawatirnya ya di saat tersebut tiba-tiba Mayang kembali ngeror dengan ngidenya agar Aquila balikan aja dengan Fata. Mungkin gak tuh?
Di cuplikan lain guys, perihal anak yang diasuh dari bayi yang sangat disayang dipuja-puji oleh Angelica, yaitu Adit. Nah, tadinya kan Adit PDKT ke Alin, udah sempet dinner segala. Yang sayangnya ketulusan perasaan Adit ditolak dengan sangat keras oleh Alin. Karena tujuan Alin kan sebenarnya cuma mau manfaatin Adit untuk deketin Harry, padahal tujuannya nggak nyambungnya dengan konsepnya. Nah, anehnya hari ini Adit mulai mendekat ke Vicky. Bahkan ada adegan mereka sampai makan malam segala. Kemungkinan besar guys, ini cuma hayalan Adit aja. Karena masa iya sih seorang Vicky bisa-bisanya begitu ganjen dan happy saat menatap Adit. Sepertinya ya ini alur halu yang keempat di sinetron AGZ ini guys. Dinner sama kamu, I'm so happy.